Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antas sami'ul alim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima alamtana wa zidna ilma. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah Salat maghrib Masjid Al-Ghafur yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga pada ba'dal maghrib hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk senantiasa memperdalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan ke baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Harapan kemudian kita kelak di yaumil akhir, di hari kiamat akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad SAW. Amin amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan kajian hadis Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang pekan lalu kita sudah membahas bab yang pertama, yakni tentang babul miyah, ya, atau bab menerangkan tentang air, di mana air merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Wa ja'alna likulli syai'in wa ja'alna minal ma'i likulli syai'in hayy. Dan kami, kata Allah, jadikan dari sebab air itu segalanya menjadi hidup. Karena kemarin dalam satu bab besar yang dinamakan Kitabut Thaharah atau kitab atau bab yang menerangkan bagaimana cara mensucikan diri, mensucikan tempat dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang kita akan lanjut kepada bab bagaimana cara menghilangkan najis. Babu izalatin najasati wa bayaniha. Babu izalatin najasati utawi iki iku bab nerangaken najis, menghilangkan najis. Wa bayaniha lan penjelasan cara ngilangaken najis. Ini bab ini saya pikir atau kita pikir bersama sering terjadi di kehidupan sehari-hari, khususnya yang punya mungkin anak kecil ya. Gini sering kadang-kadang karena ada najis dibagi tiga, najis mukhaffafah, najis mutawasito, dan najis mughalladhah. Yang mukhaffafah itu ringan, itu najisnya anak bayi yang belum pernah makan apapun kecuali asinya ibunya, itu gampang. Najis mutawasito itu najis ya seperti najisnya kita orang dewasa. Itu caranya juga lebih daripada najis yang tingkat pertama yang mukhaffafah ringan. Najis mughalladhah ini yang najis yang tingkat tinggi. Ini dalam satu contoh misalkan najas ya, najis yang mungkin terkena air liur anjing ataupun babi, itu masuk kategori najis mughalladhah. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu, hadis dan riwayataken saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah anhu saking Anas bin Malik. Kala ngendika sapa Anas, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suila den takoni, sapa sing den takoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu saat itu Kanjeng Nabi Muhammad ditanya. Tanya tentang apa? Anil khomri, tentang khomer. Khomer itu arak. Arak ya, ciu lah dan sebagainya. Ini hadis pertama menjelaskan khomer. Kenapa kok khomer yang masuk di kategori barisan hadis pertama dalam bab ini?
Karena khamr itu merupakan makanan keseharian masyarakat Arab zamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi karena memang khamr itu dalam Al-Quran disebutkan manfaatnya itu lebih sedikit daripada madorotnya. Dalam suatu penjelasan ada proses pengharaman atau pelarangan untuk mengkonsumsi khamr. Di awal dijelaskan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi orang-orang Arab itu pernah nanya, ini hukumnya maisir judi dan arak itu gimana? Khamr. Terus jawabnya qul fihima ismun wa manafi'un. Ismun itu dosa. Nah, dosa itu cenderung ke arah madorot. Wa manafi'un linnas, dan ada manfaatnya juga untuk manusia. Tapi dijelaskan lagi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi madorotnya, dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Maksudnya manfaat itu yang ada dalam khamr itu manfaat jika memang difungsikan dan digunakan sebagaimana mestinya. Contoh, alkohol digunakan untuk obat bius dan sebagainya, itu bisa untuk menghilangkan mungkin bakteri dan sebagainya, bisa. Tapi untuk dikonsumsi ini zolim. Dalam artian zolim itu definisinya wad'u shay'in fi ghairi maudhi'i, meletakkan suatu atau menggunakan suatu tidak pada tempatnya, apapun itu. Yo piring, misalnya meja itu digunakan duduk, zolim. Ya, karena enggak pada tempatnya. Kursi buat untuk misalkan untuk meja kebalik, itu zolim. Zolim dalam artian tingkatan kecil. Zolim tingkatannya banyak. Sampai tingkatan yang paling besar adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Dalam Al-Quran disebutkan sesungguhnya syirik itu merupakan kezoliman yang paling besar. Karena menempatkan selain Allah untuk menjadi Tuhan. Nah, itu namanya zolim. Tapi itu disebut syirik. Syirik itu merupakan kezoliman yang paling besar. Yang tadi kesimpulannya, zolim itu namanya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zolim. Nah, lanjut tadi, khamr itu ada manfaatnya jika dikonsumsi, digunakan sesuai peruntukannya. Namun masyarakat Arab memang kultur dan kondisi di sana ketika panas sekali, ketika dingin sekali. Dan ketika dingin itu butuh penghangat, dan biasanya mereka minum khamr itu. Dengan minum khamr kok hangat. Ya sudah, syarat Islam itu mengharamkan khamr, tidak kemudian serta-merta khamr itu arak, khamr itu enggak, arak itu haram ya, tidak boleh dikonsumsi. Nanti syariat Islam tidak diterima oleh masyarakat Arab. Pelan-pelan. Oh ya wes, ini khamr itu kan sudah masuk Islam ya, istilahnya sahabat Nabi, masyarakat Arab sudah masuk Islam. Nabi ini gimana nih? Kita biasa minum khamr, minum alkohol, ini gimana nih? Kata umat Nabi zaman dulu. Karena syariat Islam itu bukan hanya untuk umat Nabi, namun untuk seluruh umat manusia di dunia. Itu yang kemudian Nabi disebut sebagai khotamil Nabi, pengkasnya para Nabi dan Rasul. Jauh Nabi, arak itu banyak dosanya daripada manfaatnya. Itu jawaban Nabi. Kemudian setelah beberapa selang waktu, turunlah ayat Al-Quran yang asbabun nuzulnya, kalau tidak salah sahabat Umar atau siapa yang ngimami kok badbut terus bacanya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, rampung badbut enggak selesai. Ini karena mabuk dia. Wah, ini turun Al-Quran, wala taqrabus sholata wa antum sukaro, janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk, enggak bisa ngimami, enggak bisa sholat. Nah, akhirnya badbut enggak rampung.
Itu munculnya ayat tersebut. Lama kemudian prosesnya, kemudian turunlah pengharaman khamr secara tegas. Ini seketika memang akidah dan akidahnya orang-orang zaman Nabi Muhammad itu sudah kuat. Diharamkan, kayaknya Nabi Muhammad sudah mandang ini mampu nih kayaknya nih. Umat saya mampu jika kemudian khamr suruh ditinggalkan, tidak dikonsumsi sama sekali, kecuali untuk hal yang sesuai untuk dunia medis dan sebagainya. Nah, ini khamr karena mungkin masyarakat Arab dulunya sering berjumpa dengan khamr, stoknya banyak. Nah, ini khamr itu kan arak bisa menjadi cuka. Ini pembahasannya ini. Tuttakhudhu, Nabi Muhammad ditanya, wahai Nabi, ini gimana nih? Setelah kita nggak minum arak, kita itu menyimpan arak itu kemudian jadi cuka. Ini hukumnya gimana? Najis apa enggak? Kata mereka. Tuttakhudhu kantin ambil atau dijadikan opo khomer khollan ing cuka. Qala la, kata Nabi, tidak, nggak apa-apa. Ya. Jadi khomer itu atau arak, alkohol, ketika sudah menjadi cuka, itu nggak jadi persoalan. Hukumnya tidak kemudian seperti arak, karena sudah berubah. Namun perlu diperhatikan, berubahnya itu murni, tidak kemudian dipaksa, dibuat dan sebagainya ya. Jadi tambahkan unsur apa itu, unsur kimiawi yang kemudian bisa merubah itu. Itu nanti nggak murni. Itu tetap hukumnya najis dan tidak boleh dikonsumsi. Haram maksudnya, hukumnya haram. Nah, ini ada penjelasan mazhabul Imam Asy-Syafi'i wal Imam Ahmad. Ini mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, karena ada 4 mazhab nggih. Mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Ibnu Hambal, kemudian mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Hambali. Nah, itu 4 mazhab besar ini, menurut mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hambal, annahu la yajuzu tahlil khamr, tidak boleh tahlil. Tahlil itu namanya menjadikan langsung, misalnya menjadikan paksa ya, enggak murni. Enggak boleh, kata Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Wala tathur, katanya enggak suci. Bitahlil wa qala Abu Hanifah tathur. Tapi menurut Imam Abu Hanifah enggak apa-apa katanya, karena prinsipnya entah itu berubah murni atau dibuat, tapi prinsipnya sudah berubah bentuknya. Dan itu kata Abu Hanifah enggak apa-apa. Memang dalam suatu banyak problematika fikih, Imam Abu Hanifah itu lebih longgar. Contoh begini, haji umroh ketika pakai mazhab Imam Syafi'i batal semua. Karena menurut Imam Syafi'i, bersentuhan antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahram, ingat nggih, mahram bukan muhrim. Muhrim itu artinya orang yang lagi ihram di Mekah. Tapi kalau mahram itu bukan mahram, bukan mahram. Mahram itu bisa bukan suami istri dan sebagainya, itu bukan adik, bukan ibu dan anak dan sebagainya, itu mahram namanya. Karena kita salah sering sebut bukan muhrimnya, bukan mahram, karena muhrim itu orangnya lagi ihram. Imam Abu Hanifah dalam hal tawaf dan sebagainya, orang banyak itu beliau melonggarkan tidak apa-apa, karena bersentuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa syahwat itu tidak membatalkan. Sepertinya nggak mungkin gitu. Tapi Imam Syafi'i, syahwat kayak orang syahwat batal. Nah, nih haji pakai mazhab Imam Syafi'i batal semua. Baru tawaf sekali, baru sekali muter senggol batal, barbar. Maka menggunakan mazhab Imam Abu Hanifah dengan tanpa syahwat. Saya pikir Imam Abu Hanifah rasionalnya jalan. Karena apa? Kayaknya nggak mungkin orang pas umroh atau haji mikirnya syahwat. Wah, apalagi haji padet, mikirnya ngeres kebangetan berarti itu. Haji kok ngeres tuh, heran itu. Ibadah kepada Allah di Ka'bah kok sempet-sempetnya ngeres, ini kebangetan. Ini kenapa Imam Abu Hanifah melonggarkan boleh menggunakan mazhab Abu Hanifah dalam umroh dan haji, karena nggak apa-apa.
Wa anil Imam Malik salah suriyatin. Ini menurut Imam Malik ada 3 riwayat. As-sahhuha anat tahlil khamr la tadhur. Yang paling tepat menurut Imam Malik, dia enggak suci. Ya, kecuali dia berubah dengan sendirinya baru suci. Nah, ini hukum cuka, maka cuka itu sekali lagi hukumnya itu boleh. Insya Allah halal, tidak haram, karena sudah jelas ada dasar hadisnya. Nah, ini manfaat kita belajar hadis ahkam ini untuk bisa lebih mantap. Ini boleh enggak, ini enggak boleh, dan sebagainya. Wa anhu lan saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol lamma kana yaum Khaibar, lama sayektine ana apa sing ana yaum Khaibar, perang Khaibar. Amaro perintah sapa sing perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada perang Khaibar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu perintah kepada Abu Tolhah. Fanada, kemudian ngundang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa rasulahu yanikum an luhumil humuri al ahliyati fa innaha rijsun. Innallaha temen sune Allah wa rasulahu lan utusane Allah iku yanhaya nyegah sapa Allah lan Rasulullah kum ing sira kabeh nyegahe mau an luhumil humuri al ahliyah. Nyegah saking mengkonsumsi keledai. Al-ahliyah di sini maknanya adalah kharaja bihi bil wahsiyah. Jadi keledai yang jinak, keledai yang sudah dijinakan untuk dijadikan kendaraan. Mungkin di Indonesia jarang ya, keledai jarang sekali. Di Arab banyak sekali. Keledai itu kuda kecil yang biasa untuk ngangkut barang, untuk dinaikin ya. Mungkin zaman sekarang ya kelas motor lah. Zaman dulu kan kendaraan pakai kuda, onta, ya, keledai dan sebagainya. Unta atau himar yang al-ahliyah itu, kenapa kok diharamkan atau dilarang? Ini bukan bahasanya nggak haram ya, tapi nggak najis dan nggak haram, tapi melarang. Beda antara perintah larangan yang haram itu biasanya dilarang. Tapi yang dilarang belum tentu haram atau najis. Contoh, daging babi itu najis, ya, haram dan itu najis. Tapi misalkan kucing, ya, kucing itu kan tidak boleh dimakan, tapi belum tentu najis. Nah, ini kenapa kok dilarang mengkonsumsi himar yang sudah jinak? Fa innaha ridsun, karena sungguhnya himar itu ridsun, kotor. Jadi berarti kesimpulannya himar yang tidak jinak atau masih liar di hutan itu boleh dikonsumsi. Yang tidak boleh itu yang sudah menjadi alat kendaraan. Itu tidak boleh. Bagaimana dengan kuda? Ini bahasanya himar ya, bukan kuda. Ini mazhab Imam Syafi'i untuk kuda. Katanya Imam Syafi'i itu dan anak buahnya itu, kuda itu bukan najis ya, tapi tidak lazim dan tidak boleh dimakan. Karena tadi sama, dia barang tunggangan kendaraan. Yang boleh air susunya. Kuda liar itu susu kuda liar gitu ya. Ada susu kuda liar itu boleh. Tapi Imam Malik, Imam Abu Hanifah boleh saja mengkonsumsi daging kuda, boleh. Wa an Amr bin Kharijata, hadis dan diriwayatkan saking Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Amr, khotobana berceramah na ing kita sapa sing ceramah annabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biminan ing dalem tanah Mina. Wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ala ruhilatihi ing atase tunggangane Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu ngomong ceramah, istilahnya berkhutbah, bukan khutbah Jum'ah ya. Khutbah kan mananya ceramah di bahasa Arabnya. Itu
di Mina dan beliau posisinya sedang di atas kendaraan, mungkin sedang istirahat begitu ya. Walu abuha wa huwa ala rahilatihi. Walu abuha lan air liure rohilah, tunggangannya mungkin onta dan sebagainya, iku yasilu netes ala katifaihi ing atase. Katifai itu berarti pupunya Kanjeng Nabi Muhammad, katifai. Jadi kan Nabi naik onta atau naik kuda mungkin. Nah, kadang-kadang kan mungkin kuda ya, kalau onta kan panjang lehernya, kayaknya nggak mungkin tuh. Karena panjang. Nah, mungkin kuda. Kuda itu air liurnya nempel di pupunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi. Jadi ini maknanya air liurnya tunggangan atau kendaraan Nabi itu tidak najis karena kuda, mungkin keledai, onta dan sebagainya itu tidak najis air liurnya. Beda air liur anjing, air liur babi itu pasti najis dan tadi masuk kategori najis mughalladhah yang cara mensucikannya dengan cara apa? 8 kali basuhan, 1 kali diantara dengan menggunakan debu. Selanjutnya wa an Aisyah talan hadis dan diriwayatkan saking Aisyah. Aisyah itu istrinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah anha saking Aisyah. Qalat ngendika sapa Aisyah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang-kadang nyinggung nama-nama keluarga Nabi Muhammad. Kira-kira yang lazim kita ketahui, harusnya tahu ya nama Nabi siapa, nama istrinya, itu ada 9 istrinya itu. Istri Nabi itu 13 sebenarnya, bukan 9. 9 itu yang ditinggal wafat Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi itu menikah sampai 9 itu semuanya janda. 1 yang perawan itu Aisyah. Itu pun atas perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Menikahi Aisyah umur 7 tahun kalau nggak salah, 7 tahun. Kemudian tidur dengan Kanjeng Nabi Muhammad umur 9 tahun. Karena 9 tahun patokan orang Arab sudah balik ya. Selebihnya itu janda semua. Bahkan istri Nabi Muhammad yang pertama itu Khadijah 40 tahun. Nabi umur 25. Ada yang umur 50 tahun, ada yang 60 tahun, nenek-nenek itu ya. Jadi jangan dipandang Nabi itu istrinya banyak berarti mata wadonan itu, enggak juga. Itu semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kemudian salah satu istrinya itu yang dulu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, satu perempuan itu meninggal suaminya ketika perjalanan ke Madinah. Kemudian Allah perintah itu dinikahi, kasihan. Karena imannya masih lemah. Nek engkau enggak nikahi bisa balik lagi ke kafir. Kemudian Nabi nikahi. Dan banyak sekali. Tapi istri Nabi yang satu yang paling Nabi cintai itu Khadijah. Khadijah itu luar biasa. Seluruh harta kekayaannya disumbangsikan untuk dakwahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan berarti Nabi itu miskin. Nabi itu nikahnya itu maharnya besar sekali itu. 60 apa 160 ya? Kemungkinan antara 60 atau 160 onta itu macam-macam. Mungkin zaman sekarang onta seharga mobil Pajero mungkin ya. Karena onta itu macam-macam, kan ada onta yang paling hebat. Nabi itu maharnya luar biasa, besar sekali. Karena Nabi itu pebisnis, pengusaha kaya. Zaman muda itu dagangnya mancanegara sudah luar biasa. Tadinya gimana ya? Oh iya, panjang lebar sampai lupa saya mana. Jadi kita harus tahu nama Nabi Muhammad, nama istri-istrinya. Ini kenapa Nabi Muhammad paling cinta, bahkan konon Nabi Muhammad itu ketika duduk bareng sama istri-istrinya mesti yang singgung Khadijah sama Aisyah, kok Khadijah terus yang diingat sampai begitunya itu. Nah ini bukti bahwasanya tidak akan pernah itu seorang laki-laki bisa adil. Itu pasti. Karena Al-Quran ngomong, wa in harastum an ta'dilu lan ta'dilu. Ketika kalian, wahai kaum laki-laki, pengen adil, itu mustahil adil, kata Allah. Adil kan banyak istilahnya.
Dia tidak hanya materi, tapi juga hati. Hati materi yang susah tuh materi mungkin oke, sama ini kamu kasih rumah, kasih mobil dan sebagainya. Tapi hati tidak bisa dibohongi, pasti condong. Sampai Nabi Muhammad pun itu tidak bisa. Apalagi kita boro-boro kan. Maka dalam Al-Quran, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu takut zalim, takut tidak adil kepada istri-istrimu, satu wae kata Allah. Siji, satu saja kata Allah itu. Nah, kita tahu nama ayahnya Nabi Muhammad, nama kakeknya Nabi Muhammad. Nama ayahnya siapa, Ki? Abdullah. Kakeknya? Kakeknya siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Pamannya? Abu Thalib. Neneknya? Loh, ini kan nggak tahu tuh. Neneknya nggak tahu namanya. Mentang-mentang yang di lagu apa tuh? Abdullah, nama ayahnya dan seterusnya. Saya nggak hafal lagu itu. Nggak masuk lirik lagu puji-pujian, neneknya nggak disebut. Kenapa itu? Neneknya namanya Fatimah. Fatimah binti Wahab. Itulah kemudian nama anaknya Nabi Muhammad SAW itu dinamai Fatimah. Fatimah Az-Zahra itu kan nama anak Nabi. Istrinya Ali. Itu dinamai nama mbahnya. Iya, nama mbahnya itu. Nama neneknya macam neneknya Fatimah. Kalau neneknya dari ibunya namanya Barroh. Itu kita harus tahu. Bahkan anak-anaknya Nabi Muhammad harus tahu. Kita kan kadang-kadang nggak tahu putra-putri Nabi siapa, nggak tahu. Karena kita malu kan. Harusnya paham, kita mendambakan Nabi dapat syafaatnya. Mbok yo di hari kiamat dites. Nama nenek saya siapa? Saya kasih syafaat, tapi nenek saya siapa namanya? Enggak tahu, minggir. Repot kita nantinya. Maka harus paham nama keluarganya Nabi Muhammad. Barangkali ya. Karena Nabi Muhammad kan banyak orang yang mengklaim nanti umatnya Nabi Muhammad. Ngaku-ngaku, kamu ngaku umat saya? Siapa nama ayah saya ini? Ngarang nantinya. Waduh. Wah, berarti kamu bukan umat saya nih. Ngaku cinta saya tapi nggak tahu. Nah, ini harus tahu. Nah, lanjut. Jadi kembali ke pokok permasalahan. Jadi air liurnya tunggangan dalam artian kuda, onta dan sebagainya itu tidak najis. Tunggangan di sini tunggangan karena kendaraan yang lumrah. Pak, saya tunggangannya kok anjing. Lah ya tetap tunggangan anjing pun ya anjing tetap najis. Bukan berarti tunggangan yang kemudian anjing dijadikan tunggangan atau babi nggak najis, tetap najis karena hukum asalnya itu adalah najis. Kemudian wa'an Aisyata. Masih Aisyah. Oh, ini tadi sudah ya. Radhiya muga-muga ngredoni sapa Allah ana sang Aisyah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaghsilu membasuh almaniya ing mani. Summa yakhruju nuli metu sapa Kanjeng Nabi ila sholati maring shalah fi dzalika saub ing dalam pakaian mau. Wa ana hale uta ingsun iku angzuru ningali sapa ingsun kata Aisyah ila asaril ghusli maring bekas basuhan. Jadi begini ceritanya. Ya manusiawi ya, karena Nabi itu manusia. Basyarun lakal basar bal huwa kal yakutu bainal hajar. Kan Muhammadun basyarun lakal basar bal huwa kal yakuti bainal hajar itu kan. Nabi Muhammad itu manusia, tapi nggak seperti manusia, tapi dia seperti yakut itu merah delima apa tuh ya? Itu merah delima. Di antara batu-batu, saking mulianya Nabi Muhammad. Namun tidak lepas dari kemanusiaannya, sisi kemanusiaannya. Sisi kemanusiaan itu juga ada istilah kebutuhan biologis. Nah, ini Nabi dalam suatu hari itu membasuh bajunya atau mungkin gamisnya atau mungkin apanya, bekas ada air maninya, spermanya itu cukup dibasuh, dikasih air dibasuh. Kemudian Nabi ke masjid untuk sholat pakai pakaian tersebut.
Wa ana angduru kata Aisyah dan saya melihat bekas basuhan tadi. Maknanya ini air mani itu tidak najis. Dan itu hukumnya suci. Jadi nggak masalah. Ya. Cuman yang lebih baik dibasuh, jangan dibiarkan saja. Sebelum air mani itu ada madhi. Tahu madhi nggih? Air madhi itu air yang keluar sebelum air mani. Ini ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang tidak najis asal dia tidak keluar setelah air kencing. Misalkan kencing, orang tuh kencing dulu ya, kencing. Kemudian keluar air madhi najis. Tapi ini nggak kencing dulu, aman, itu nggak najis. Air madhi itu warnanya gimana ya? Yang bening itu bening, iya. Kalau air mani kan agak keputih-putihan begitu ya. Bedanya begitu. Air mani jelas tidak najis, tapi air madhi itu najis. Ada yang ngomong najis, ada yang ngomong tidak. Tergantung tadi proses